A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kemaluan Membusuk Akibat Pesugihan Genderuwo. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, Mang Sukir minta dukungan dari teman-teman. Bagi yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sebulan kemudian, Laras membawa suaminya ke sebuah padepokan yang direkomendasikan oleh Ustadz Ali. Ustadz Ali menganjurkan ke sana karena Rahmat sama sekali tidak ada perubahan selama ia obati. Sebenarnya itu semua bisa Ustadz Ali atasi jika Rahmat mau berterus terang tentang semua yang terjadi. Namun Rahmat bungkam jika ditanyakan perihal sakitnya ini dan apa yang sebenarnya Rahmat lakukan. Laras juga berulang kali bertanya dan menyuruh suaminya jujur. Setiap Rahmat akan buka mulut tentang apa masalah yang menimpanya, selalu saja leher Rahmat seakan dicekik oleh tangan tidak terlihat. Laras juga bertanya tentang wanita tua jelmaan setan itu. "Jika kamu tidak jujur, aku tidak tahu lagi mau bagaimana, Mas," desis Laras ketika dalam perjalanan menuju padepokan. "Jangan terlalu dipaksa, Mbak. Siapa tahu nanti Mas Rahmat mau bicara setelah tiba di sana," ucap Nino. Nino ikut sebagai sopir karena Laras memang tidak seberapa bisa menyetir. Ia pernah membawa suaminya berobat hanya bermodalkan nekat saja saat itu karena saking takutnya tetangga tahu penyakit Rahmat. Sarah dibawa juga untuk diobati karena kondisi Sarah masih tetap sama seperti bulan lalu. Malahan ia sering muntah darah ketika di malam hari. Cobaan demi cobaan menghantam hidup Laras. Akhirnya setelah 3 jam perjalanan mereka pun tiba di sana. Mereka disambut oleh Ustadz Adi yang wajahnya sangat mirip dengan Ustadz Ali. Ternyata mereka adalah saudara kembar. "Mari masuk." Ustadz Adi mempersilahkan tamunya masuk. Rahmat tidak mau masuk ke dalam karena merasakan hawa yang sangat panas. Bahkan keringat langsung bercucuran di dahi dan tubuh lainnya. "Ayo masuk, Mas. Kamu jangan bertingkah lagi." Laras menggeram kesal karena lelah dengan tingkah laku Rahmat. "Tidak, Mas tidak mau masuk ke dalam, Ras." Pekik Rahmat mundur. "Berhenti membuatku kesal, Mas. Apa kamu udah pengen sembuh?" Laras menarik tangan suaminya. Rahmat berlari bagaikan angin meninggalkan kawasan padepokan melati putih. Hanya meninggalkan bau amis menyeruak ke dalam hidung. Gelapnya hutan tidak membuat Rahmat takut. Ia lebih takut jika berhadapan dengan Ustadz Adi. "Mas Rahmat." "Tenanglah, Bu. Saya dan santri lainnya akan menemukan beliau." Ustadz Adi mencegah ketika Laras akan mengejar suaminya. Ustadz Adi mengajak 10 santrinya masuk ke dalam hutan wingit. Tidak ada yang berani masuk hutan ini jika malam hari. Konon mereka tidak akan pernah bisa pulang karena diambil oleh penunggu hutan wingit ini. "Berani sekali kau masuk ke dalam kawasanku, anak manusia," tegur suara besar menggelegar. "Aku sedang mencari anakku. Tolong jangan kau ganggu dia," Ustadz Adi berkata tanpa takut. "Inikah anak yang kau cari?" Tangan yang besar seperti raksasa muncul menampakkan Rahmat yang digantung terbalik. Tampak Rahmat meronta-ronta ingin dilepaskan dari cengkraman itu. "Dia sedang sakit, Mbah. Berikanlah dia padaku," pinta Ustadz Adi baik-baik. "Dia sakit karena bersekutu dengan krocokku. Tidak usah kau pedulikan dia," ujar raksasa. "Semua kesalahan bisa diperbaiki karena Allah Maha Pengampun.
Kau tidak bisa menghakiminya, bentak Ustadz Adi. Dua bola api menyerang ke arah Ustadz Adi. Beruntung Ustadz Adi sudah sigap menangkis dengan sorbannya. Bola api mental kembali ke arah pemiliknya. Kau menantangku, geram raksasa itu marah. Pohon kayu besar tumbang mengarah ke Ustadz Adi dan santri lainnya. Namun mereka sama sekali tidak takut. Para santri mengikuti Ustadz Adi membaca kalimat suci Allah yang membuat raksasa itu menjerit kepanasan. Alhamdulillah ya Allah. Ustadz Adi mengusap wajahnya dan berlari menghampiri Rahmat yang terkapar di atas tanah. Ayo kita bawa pulang, ajak Ustadz Adi kepada para santri. Baik Abah, angguk ke-10 santri dan menggendong Rahmat. Kini Rahmat dibaringkan dengan alas daun pisang. Ustadz Adi tanpa khusyuk mengaji mengusir setan yang ada di tubuh pria ini. Bisa ia rasakan bahwa energinya sangat besar. Rahmat muntah cairan berwarna hitam seperti lumpur. Baunya jangan ditanya lagi. Bahkan comberan saja kalah dari ini. Sebuah benda kecil berwarna emas ikut keluar juga lewat muntahannya Rahmat. Ini adalah susuk emas yang ditanam dalam dada. Energinya juga sangat negatif sehingga mengundang jin lain bersemayam. Ustadz Adi mengambil benda bulat emas. Saya tidak kuat Ustadz. Tolong hentikan pengajian ini. Rahmat berteriak menutup kupingnya. Jujurlah di hadapan istri dan ibu Anda Mas Rahmat. Katakan apa saja yang telah Anda perbuat, suruh Ustadz Adi. Saya... Tampaknya Ustadz Adi tahu bahwa ada sesuatu yang menghalangi Rahmat untuk bicara. Ia meminta garam kasar dan menekan di tenggorokan Rahmat hingga habis lenyap. Katakan perlahan saja. Saya akan melindungi dari serangan genderuwo itu. Ustadz Adi memejamkan mata. Air mata Rahmat jatuh mengingat bagaimana bejatnya ia memperlakukan para gadis yang masih muda itu. Walaupun bukan sepenuhnya salah Rahmat karena para gadis itu pun ingin uang. Mas mengambil pesugihan genderuwo yang ada di kampung kita, Dek. Syaratnya Mas harus meniduri banyak gadis perawan sebagai tumbal, ujar Rahmat pelan. Walau sudah menduga kalau suaminya berhubungan dengan setan, namun mendengar langsung membuat hati Laras remuk. Apalagi membayangkan Rahmat berkelimang nikmat bersama wanita lain. Dina dan Dinda adalah korbanku juga. Mereka meninggal karena ulahku. Rahmat mengakui kesalahannya. Tega kamu Mas. Isak Laras nyaris tidak terdengar. Aku terpaksa deh karena sudah menemukan jalan buntu. Kamu juga mencaciku ketika dipecat kerja. Lirih Rahmat pedih. Ya, Laras memang ikut bersalah dalam kondisi Rahmat sekarang. Sebagai istri memang wajar jika minta dinafkahi lebih oleh suaminya. Namun Laras terkadang terlalu galak kepada sang suami. Sepertinya Rahmat masih ingin bicara hal lain lagi. Namun Ustadz Adi sudah membuka mata karena jika dipaksa ia bisa celaka. Gelombang energi dari genderuwo itu sangatlah kuat. Apa suami saya bisa sembuh Ustadz? Tanya Laras penuh harap. Saya tidak bisa menjaminnya Bu Laras. Semoga saja Allah menakdirkan Pak Rahmat sembuh dan bertaubat. Sahut Ustadz Adi menyirami tubuh Rahmat menggunakan air yang sudah dibacakan ayat suci. Tubuh Rahmat mengepulkan asap dan menimbulkan aroma daging sangit. Teriakannya juga semakin keras karena rasa sakit yang panas bercampur menjadi satu. Selesai mengobati Rahmat yang kini sedikit tenang, Ustadz Adi mendatangi Sarah yang juga datang untuk diobati. Tanpa Budila terus berada di samping berzikir kepada Allah agar cucunya selamat. Astagfirullahaladzim. Ustadz Adi berseru kaget melihat Sarah. Tolong cucu saya Ustadz. Sembuhkanlah dia.
pinta Budila mengatupkan tangan di dada. Sungguh tega orang yang membuatnya demikian. Lirih Ustadz Adi mengusap wajahnya. Sarah begini ada sangkut pautnya dengan Rahmat menantu saya, Ustadz, beritahu Budila. Ustadz tadi menggelengkan kepalanya tanda tidak setuju dengan ucapan Budila. Ia bisa melihat jika Sarah ada yang mengguna-gunainya. Bahkan sekarang santet itu sedang bekerja. Sarah tanpa menggeliat ke sana kemari kesakitan. Ya Allah, tolonglah hambamu ini. Permudahkanlah jalan hamba. Ustadz Adi tak lupa berdoa dulu. Sak. Tangan Sarah yang kaku membuka kaosnya ke atas sehingga menampilkan perutnya yang membusung besar dan tampak kehitaman dengan urat seperti akar pohon. Sarah terus menggerang kesakitan. Selamatkan dia ya Allah, doa Nino sambil melongos karena tidak kuat melihat penderitaan Sarah. Sakit mbah. Ini mbah Nduk. Tahan sebentar sakitnya Nduk. Budila mengelus perut Sarah agar sakitnya berkurang. Lantunan ayat kursi menggema dalam kamar yang dihuni Sarah. Para santri ikut membaca ayat kursi. Angin bertiup kencang di luar padepokan menambah horornya suasana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Sarah menyebut nama Tuhannya ketika nyawa telah terlepas dari raga. Perut Sarah meledak mengeluarkan cairan busuk berwarna hitam. Urat-urat di lehernya menonjol tanda gadis ini sangat menahan sakit. Sarah! Lengkingan suara Budila sampai keluar kamar ketika melihat cucunya meninggal dengan keadaan yang amat tragis. Nino tak bisa bergerak ataupun berkata-kata lagi. Bahkan wajah Nino terkena dengan cairan yang keluar dari perut Sarah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz Adi menutup mata Sarah yang terbuka. Walau Sarah meninggal dengan cara yang tragis, namun gadis ini masih mengingat Tuhannya tatkala nyawanya dicabut. Ruhnya kembali ke pangkuan Tuhan. Tidak mungkin. Laras histeris tak karuan. Ngucap Laras. Semua makhluk hidup pasti akan kembali pada Sang Pencipta. Hibur salah satu santri wanita. Aku tidak siap ditinggal seperti ini. Isak Laras terseduh-seduh. Kematian itu rahasia Allah. Tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi, ucap santri tersebut. Pingsan di tempat Laras karena tidak kuat menanggung kesedihan yang melandanya. Sarah sejak kecil ikut dengannya. Bahkan saat masih gadis pun Laras sudah mengasuh Sarah. Santri wanita beramai-ramai menggotong Laras ke tempat tidur. Sementara itu yang lain mengurus jasadnya Sarah karena esok pagi mereka akan pulang ke kampung lagi. Ustadz tadi mengatakan bahwa sudah mengunci tubuh Rahmat agar para jin tidak merasukinya dan membuat Rahmat tersiksa. Nanti Ustadz Ali yang akan menyembuhkan sepenuhnya. Jarak antara padepokan dan kampung Laras lumayan jauh. Tidak mungkin juga mereka setiap hari bolak-balik menempuh perjalanan ini. Para santri bergantian membacakan surat Yasin untuk almarhum Sarah. Semalam full mereka bergadang bergantian membaca Yasin atau Al-Fatihah agar Sarah tenang di alam sana. Jangan merenung terus, Mas. Lebih baik membacakan Al-Fatihah, tegur Ustadz tadi kepada Nino. Bisakah Abah memberitahu siapa yang berbuat demikian kepada Sarah? Nino bertanya dengan suara serak. Walaupun umur Ustadz tadi masih muda, mereka semua memanggilnya Abah. Begitupun orang yang berobat kepadanya. Ia lebih dikenal dengan Abah Adi. Ikhlaskan saja. Biar Allah yang membalaskan. Abah Adi enggan memberitahu. Saya tidak bisa menerimanya, Bah. Cicit Nino mengusap wajah kasar. Semua akan berpulang kepada Allah. Tak terkecuali kita juga. Masuklah ke dalam. Banyak yang mengincarmu di luar.
Abah Hadi mengajak Nino masuk. Nino yang tidak paham dengan ucapan Abah Hadi malah menatap keluar pagar. Terperanjat ketika melihat banyak yang berkelantungan dengan berbagai macam bentuk. Sontak Nino langsung masuk ke dalam dan tak lupa berwudu. Suasana padepokan agak lain malam ini. Abah Hadi pun bisa merasakannya. Ia tidak takut sama sekali dan semakin memperkuat bacaannya. Berbeda dengan padepokan Abah Hadi yang diwarnai isak tangis. Di rumah Laras ada seseorang yang tersenyum puas sambil menggulung tikar dan memasukkan nampan berisi berbagai macam sesajen di bawah dipanya Sarah. Singkat cerita, semua aset milik Rahmat sudah diketahui oleh Laras. Ia mengambil semua tabungan milik Rahmat yang nilainya sangat tidak ia sangka. Pesugihan ini memang membuat hidup mereka sangat makmur. Teringat dalam benak Laras ketika pertama kalinya Rahmat memberikan uang dalam jumlah besar. Raut bangga terpampang jelas di wajah suaminya. Ternyata uang itu didapat Rahmat dengan cara yang tidak benar, bersekutu dengan iblis. Nenek tua yang Laras lihat itu hanya perantara saja. Rahmat lebih kuat berhubungan dengan Kilawu. Aku juga berdosa padamu, Mas. Sesal Laras menatap suaminya yang tergolek kesakitan. Semua usaha telah ia lakukan untuk menyembuhkan Rahmat. Namun semua seakan sia-sia saja. Ustadz Ali setiap pagi dan sore selalu datang melihat keadaan Rahmat. Perubahan Rahmat hanya tidak pernah kerasukan lagi semenjak dari padepokan Abah Hadi. Namun penyakitnya tetap saja bercokol tak mau hilang. Aku sudah memberikan semua uangmu ke setiap panti asuhan, Mas. Laras mengajak suaminya ngobrol juga. Apakah akan ada gunanya, Dek? Itu bukan uang halal. Rahmat berkata lirih. Lalu mau diapakan juga, Mas? Lebih baik disumbangkan, ucap Laras. Rahmat terguguk sedih dengan nasibnya yang amat buruk. Setiap hari pagi dan malam selalu menahan sakit yang sangat luar biasa. Padahal hidup mewah itu hanya 1 tahun saja. Gatal ya, Mas. Biar ku bersihkan. Laras telaten membersihkan kemaluan Rahmat. Maafkan Mas ya, Dek. Maafkan Mas. Rahmat menangis. Aku yang seharusnya minta maaf padamu, Mas. Karena kamu jadi nekat, sesal Laras. Rahmat mendesis kesakitan karena Laras mengurut kemaluannya untuk mengeluarkan nanah. Baunya jangan ditanya lagi. Namun Laras sudah tidak heran lagi dengan bau ini. Karena setiap hari juga membersihkan dan memandikan Rahmat. Ia berharap suatu hari nanti suaminya bisa sembuh dan kembali hidup bersama. Laras mendadak mendapati dirinya berada di rumah sang mertua Mak Roro. Padahal jelas bahwa dirinya tadi tidur bersama Rahmat di dalam kamar. Tentu saja Laras bingung karena sudah berada di sini. Emak. Mak Roro tampak sibuk memasak kacang panjang dan menggoreng ikan tangkapan Rusdi. Orang tua ini pasti akan mengirim makanan untuk Laras. Sudah tersedia rantang yang diisi dengan ikan goreng. Tangan Laras tidak bisa menyentuh pundak emaknya. Mak Roro bagaikan angin yang tidak bisa dipegang. Laras sungguh bingung dan juga takut dengan keadaan sekarang. Ekor mata Laras melirik ketika di pintu kamar mandi sudah menunggu seseorang makhluk hitam besar. Seringai maut keluar dari bibirnya yang tuer karena taring. Mak Roro tidak melihat genderuwo tersebut. Ia berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Belum sempat Laras memberi reaksi, genderuwo itu mencekal kepala mertuanya dan membetot paksa. Kepala Mak Roro lepas dari tubuhnya dan mati seketika. Laras menjerit-jerit tak karuan melihat cara meninggalnya sang mertua yang ternyata sangatlah sadis. Pantas saja saat meninggal, Mak Roro meninggalkan banyak kejanggalan. Ya Allah. Laras berlari keluar dari dalam rumah dengan nafas terengah-engah. Namun Laras kembali mendapati dirinya di tempat yang berbeda. Sebuah kamar dengan dekor warna pink. Dirancang tanpa pula Dinda sedang duduk menyisir rambutnya dan tak henti-hentinya tersenyum. Ini bayangan masa lalu.
Kenapa aku bisa ditampakkan begini? Laras heran dan juga takut. Tak lama datanglah Rahmat dengan senyum terkembang sehingga wajahnya terlihat sangat tampan. Laras jatuh terglosor di lantai karena tidak kuat melihat adegan suaminya sedang bersetubuh dengan wanita lain. Ternyata begini kelakuanmu, Mas. Sudah berapa banyak gadis yang kau gauli? Laras sangat lemas. Hati wanita mana yang tidak sakit karena ini sama saja sedang memergoki suami berselingkuh. Hancur dan juga kecewa yang kini Laras rasakan. Begitu sakit berada di posisinya sekarang, hanya bisa menangis di sudut dinding menekap mulutnya. Dalam pandangan Laras, yang sedang bersetubuh dengan Dinda itu berganti-gantian. Kadang menjadi Rahmat, namun kadang jadi genderuwo hitam besar itu. Perbuatan bejat berlangsung lama dan akhirnya Rahmat pergi setelah usai. Tak lama Dinda terbangun dan sangat gelisah. Berlari keluar dari rumah. Laras mengikuti dari belakang. Di sebuah pohon kapuk Dinda berhenti. Tidak, jangan Dinda, jerit Laras ketika melihat Dinda memasrahkan tubuhnya. Lenguhan Dinda membuat Laras sadar jika gadis ini terkena pengaruh setan. Jelas padahal itu adalah genderuwo dengan kemaluan yang sangat menggantung besar. Bukan hanya Dinda yang menjerit kesakitan, Laras juga menjerit karena melihat akhir tragisnya gadis ini. Yang membuat Laras kaget adalah genderuwo itu sekarang menatapnya. Dia bisa melihatku. Bukankah sebelumnya tidak bisa? Batin Laras panik juga. Kemarilah Laras. Aku sangat ingin mencicipi tubuhmu. Genderuwo itu mendekati Laras. Tidak. Ya Allah, kenapa ini? Laras berlari sekuat tenaga meninggalkan lokasi meninggalnya Dinda. Suara gedebuk langkah genderuwo seolah sangat nyata. Laras terus berlari tanpa peduli dengan kakinya yang berdarah karena tercucuk kayu. Yang penting tidak sampai tertangkap genderuwo laknat ini. Jangan ganggu dia, bentak Ustadz Ali yang mendadak muncul. Ustadz, tolong saya Ustadz. Laras berlindung di balik Ustadz Ali. Jangan ikut campur kau. Wanita itu harus jadi milikku, geram Kilawu. Dia milik Allah. Kau tidak memiliki hak, sentak Ustadz Ali. Ketika Kilawu akan menghantam Ustadz Ali dengan cakarnya, Ustadz Ali telah sigap dengan air yang ada di dalam botol. Kilawu menjerit kesakitan karena tangannya terbakar hebat. Pulanglah Mbak Laras. Insya Allah saya akan selalu melindungi sampean, ujar Ustadz Ali. Terima kasih Ustadz. Laras berlari pulang masuk ke dalam rumah. Mata Laras mendelik dengan tubuh kaku karena kaget. Kini ia sudah berada di ranjang sama persis saat tadi berangkat tidur. Jika memang hanya mimpi, kenapa napasnya terengah-engah seperti habis berlari? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Laras mengusap wajahnya. Ia bangun karena merasakan kakinya perih. Dan ternyata telapak kaki Laras memang berdarah cukup banyak. Padahal tadi ia sama sekali tidak terluka. Kenapa sekarang ada luka di kakinya? Laras menoleh ke samping untuk melihat Rahmat. Sisi tempat tidur kosong tanpa ada penghuninya sama sekali. Tersentak Laras segera turun mencari keberadaan Rahmat. Padahal sejak berobat dari Aba Adi, Rahmat tidak pernah lagi kerasukan. Namun kenapa sekarang bisa hilang lagi? Dengan sedikit pincang ia pun keluar kamar mencari suaminya. Kemana kamu Mas? Cemas Laras karena tak kunjung menemukan Rahmat. Kini rumahnya terasa sangat sepi karena penghuninya hanya ia bersama Rahmat. Budila pulang ke rumahnya karena tidak mau serumah dengan putrinya. Toh dia juga punya rumah sendiri. Hanya kadangkala Dianti yang menginap dan tidur di kamar bekas Sarah. Mau kemana Mbak Laras? Tanya Ustadz Ali yang sudah di depan pintu. Mas Rahmat hilang Ustadz, jawab Laras sangat cemas. Sepertinya saya tadi melihat Mas Rahmat di sana. Ayo kita susul.
Ajak Ustadz Ali tersenyum. Padahal Ustadz Ali tak pernah tersenyum seperti ini kepada lawan jenisnya. Namun karena sedang panik, maka Laras tidak memperdulikannya dan bergegas mengunci pintu. Di mana Ustadz melihatnya? Laras berjalan di belakang Ustadz Ali. Ikut saja, nanti pasti ketemu. Ustadz Ali berbalik menatap Laras. Kini Laras baru sadar bahwa ada yang aneh dari Ustadz Ali. Matanya memancarkan kilatan merah dan perlahan menjadi redup lagi. Namun Laras sudah melihatnya dan mundur ke belakang. Menjauh dariku, kau bukan Ustadz Ali. Laras sangat takut. Tubuh Ustadz Ali yang semula bentuknya wajar kini berubah bentuk menjadi sangat besar. Iya, dia adalah Kilau yang tidak pernah putus asa mendapatkan Laras. Seperti ada sesuatu yang sangat membuat Kilau penasaran pada tubuhnya Laras. Taring genderuwo ini mengeluarkan lendir yang berbau amat busuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Laras membaca ayat kursi dan tetap berdiri tegak walaupun angin kuat berusaha menyeret Laras. Wanita ini menahan tubuhnya agar tidak tersapu angin akibat kemarahan Kilau yang kepanasan setelah dibacakan ayat kursi oleh Laras. Laras kembali terbangun menemukan dirinya sudah terbaring lemas di atas rumput. Tubuhnya luluh lantak karena dihajar angin yang kuat menerpanya. Bahkan ada darah yang keluar dari hidung Laras. Suasana yang sangat gelap menyelimuti kawasan ini. Mas Rahmat! Rahmat hilang belum ia temukan lagi. Laras bergegas bangkit mencari sosok suaminya. Takut jika Rahmat membuat ulah menyusahkan warga kampung. Dan lagi Laras masih malu jika sampai ketahuan banyak orang tentang penyakit suaminya. Warga kampung tahunya Rahmat sakit tipes yang jangka waktunya sangat lama. Ada beberapa yang mencenguk Rahmat juga sebenarnya. Namun Laras menyemprotkan pengharum yang sangat banyak, hingga bau Rahmat tidak tercium oleh mereka. Kenapa begini lagi? Kemarin Mas Rahmat sudah sembuh. Batin Laras nelangsa. Rahmat memang sudah tidak pernah kerasukan lagi semenjak berobat di tempat Abah Adi. Tapi sekarang malah kembali menghilang entah kemana. Dan sialnya ini tengah malam. Laras juga tidak mungkin membangunkan banyak orang untuk minta tolong. Terpaksa Laras berjalan sendiri mendekap tubuhnya dari dinginnya malam. Jika bukan karena cinta kepada sang suami, tak mungkin Laras nekat mencarinya seperti ini. Di mana kamu Mas Rahmat? Mas! Mendadak ada wanita tua memakai kain jarik menghadang langkahnya Laras. Sontak Laras berhenti dan menggigil ketakutan. Dia adalah Mak Roro yang sudah lama meninggal. Emak sakit Ras. Mereka menyiksa emak Ras. Mak Roro berkata dengan suara serak. Pergi dari hadapanku. Kau bukan emak. Pekik Laras ketakutan. Terpekik Laras ketika Mak Roro mencabut kepalanya sendiri dari tubuhnya. Darah menggenang banyak dan Mak Roro malah semakin mendekati Laras untuk memberikan kepalanya. Ambillah kepalaku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tubuh Mak Roro hilang lenyap begitu saja, hanya meninggalkan tawanya yang terasa amat dekat di telinga Laras. Perlahan Laras berjalan lagi untuk mencari sosok suaminya. Suara cekikikan setan bersaut-sautan seolah menertawakan Laras. Penderitaan yang dialami wanita ini membuat setan tertawa girang. Satu persatu korban Rahmat menampakkan wajahnya kepada Laras. Tak ketinggalan juga Dina dan Dinda. Toh hanya nama itu saja yang Laras kenal. Sisanya ia sama sekali tidak tahu karena mereka adalah gadis kota. Yang membuat Laras tak habis pikir ialah mereka masih sangat muda, bahkan bisa dibilang bocah. Kondisi tubuh mereka sudah tidak bisa dikatakan lagi. Luka darah menganga dan ada juga yang kehilangan payudara. Bahkan banyak di antara mereka kemaluannya mengocorkan darah segar yang baunya bukan main. Kenapa kalian menggangguku? Aku sama sekali tidak punya salah kepada kalian.
Kalian mati akibat ulah sendiri. Gila uang dan tidak bisa mengendalikan nafsu. Bentak Laras sangat marah kepada mereka. Dengan beraninya Laras menarik Dina yang berdiri dengan perut keruak. Ular tanpa menggeliat ke sana kemari seolah menggerogoti isi perutnya Dina. Saat hidup kau kerap menghina aku. Sudah mati pun kau masih ingin menjahati aku. Teriak Laras. Hantu Dina menatap Laras dengan pandangan kosong. Bola matanya bergerak ke sana kemari. Dengan cepatnya Laras menarik tangannya kembali karena kepala Dina mengelotok hingga wajahnya tinggal tulang bercampur daging. Kau menikmati uang dari nyawaku, Ras. Uang itu nyawaku, seru Dina sangat datar. Otak Laras langsung konek mengingat Dina adalah tumbal pertamanya Rahmat. Pria itu sudah mengakuinya. Berarti uang pertama yang Rahmat berikan itu adalah uang hasil kematiannya gadis ini. Itu bukan salahku, teriak Laras menangis kebingungan. Sekuat tenaga berlari untuk mencari suaminya. Ternyata tidaklah segampang itu. Dilihatnya Rahmat malah duduk santai di teras rumah kosong angker itu. Mas Rahmat. Mau tak mau Laras masuk ke dalam pekarangan rumah. Rahmat malah terus tersenyum menyambut kedatangan istrinya sambil merentangkan tangan. Padahal hawa rumah ini sangatlah menyeramkan. Kemarilah sayang. Ini adalah rumah kita, ujar Rahmat membelai kepala istrinya. Sadarlah Mas. Kenapa kau kesini saat malam hari? Laras membuang tangan Rahmat. Karena ini memang rumah kita, Dek. Kilawu mempersilahkan kita masuk, ajak Rahmat. Satu tamparan mendarati pipi Rahmat agar pria ini bisa sadar. Padahal Laras setengah mati mencarinya. Namun Rahmat malah bermain-main seenak perutnya. Kamu bilang ingin sembuh dan bertaubat. Kenapa kamu begini lagi, Mas Rahmat? Bentak Laras. Rahmat melongo menatap sekelilingnya dengan heran. Uang yang ada di sarungnya pun ia buang seperti orang kaget karena memegang uang sebanyak itu. Kenapa kita di sini, Ras? Ini sudah malam. Kaget Rahmat sedikit membungkukkan badannya. Kamu yang mengajakku ke sini malam-malam, Mas. Aku sudah bilang agar kamu mau sholat. Tapi kamu mengabaikannya. Geram Laras. Ini tidak benar, Ras. Masih ingat tadi tidur di rumah kok. Seru Rahmat kebingungan. Ya, Rahmat memang seperti orang linglung sekarang. Seolah tidak tahu apa yang sudah terjadi saat ini. Kenapa pula dirinya bisa berada di rumah angker? Ayo kita pulang, Ras. Mas takut ada di sini. Rahmat merapatkan tubuhnya kepada Laras. Laras menyadari bahwa suaminya pasti terkena pengaruh setan genderuwo itu lagi. Yang membuat heran kenapa Rahmat bisa begitu lagi. Padahal sudah dipagar oleh Abah Adi. Seolah ada yang membuka pagar diri Rahmat. Ayo kita pulang, Ras. Ajak Rahmat ketakutan. Mereka pun berjalan cepat untuk pulang. Rahmat tidak melepaskan cekalannya pada lengan Laras. Ia berjalan menunduk ketakutan. Dia melihat kita, Ras. Rahmat berkata lirih. Tidak usah dipedulikan. Baca ayat yang Mas bisa, ujar Laras berjalan cepat. Laras. Mas Rahmat. Tubuh Rahmat kembali terseret masuk ke dalam rumah dengan cepatnya. Mau tak mau Laras mengejar suaminya masuk ke dalam. Sambil menangis meminta pertolongan kepada Allah. Tolong Mas Ras. Pekik Rahmat menggema dalam rumah. Ayo ke sini. Genderuwo berdiri di ujung tangga. Sementara itu Rahmat digantung dengan akar pohon dengan posisi terbalik. Terlihat lato-latonya yang mengembung akibat nanah. Laras tahu jika Kilawu pasti ingin menjatuhkan Rahmat ke lantai. Lepaskan suamiku. Apa maumu sebenarnya, makhluk laknat?
Suamiku sudah membuang semua benda yang bersangkutan denganmu. Laras berkata lantang. Sama sekali tidak ada pancaran rasa takut di mata wanita ini. Laras seolah mendapatkan keberaniannya ketika melihat bayangan sang ayah yang terbang ke sana kemari sambil terus tersenyum kepadanya. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.